Oke, perhatikan semuanya bagaimana cara membuat denah rumah di AutoCAD. Di sini ada contoh rumah itu dengan rumah tipe 91 per 140. Untuk sedikit saya jelaskan bahwasanya apa itu rumah tipe 91 per 140. Yang dimaksud 91 itu adalah luas bangunannya, bangunan rumahnya ini nih. Nah, luas bangunan rumahnya ini, dan 140 itu luas tanahnya, 7 kali 20 sama dengan 140 meter persegi. Oke, untuk membuatnya itu kita harus mempersiapkan nama-nama layarnya itu dengan cara perintah LA enter. Terus kita buat klik di sini, kita buat sesuai dengan kebutuhan. Saya buatnya di sini ada dinding, terus ada kolom, terus ada arsiran, terus ada dimensi, terus ada teks, terus ada kusen, terus ada aksesoris. Nah, untuk dinding, kolom, arsiran, dimensi, teks, kusen, aksesoris, sama as ketinggalan. Asnya kita buat asnya. Nah, di sini ada colornya tuh bebas ya, warnanya bebas. Cuman kalau saya saranin tuh agak-agak gelap-gelap sedikit warnanya, kok merahnya jangan merah-merah kali, agak-agak gelap ya. Arsirannya saya buat abu-abu, dimensinya saya buat abu-abu juga, terus teksnya saya buat putih, kusennya saya buat coklat, aksesorisnya buatnya pun abu-abu juga. Untuk dimensi saya buat warnanya putih aja. Asnya bebas. Untuk line width, line tipenya di sini ada jenis garis, itu kita abaikan dulu, kita gunakan continue garis lurus. Untuk tebal garisnya itu dinding biasanya itu 0,15 mili, kolom 0,15 mili, arsiran dia 0,05 mili, dimensi lebih tebal sedikit 0,9 mili, teksnya kita buat 0,05 mili, kusennya lebih halus daripada dinding 0,13 kita buat, aksesorisnya pun 0,05. Untuk as bebas kita buat default. Oke, kita close. Habis itu untuk buatnya yaitu kita pilih layarnya dulu di sini. Nah, kita pakai layar as, kita buat rectangle, ketik REC enter, kita arahkan crosshairnya kemari, kita buat add 7 kali 20 karena saya menggunakan satuannya meter, enter. Nah, ini kan dia masih senyawa. Terus saya explode dulu menggunakan perintah explode, yaitu X enter, pilih objeknya. Nah, udah pecah dia kan, udah nggak senyawa lagi. Habis itu kita offsetkan sesuai dengan bentuk yang ada di rumah ini. Enter 2.5, enter lagi 2, enter. Setelah itu enter 3.5, enter sekali, enter lagi 1.5, enter. Pilih yang di bawah ini, enter 2, enter, klik ke bawah, enter 4.5, enter, offset, enter 4.5. Nah, habis itu ini ada kita buat 3,5. Nah, habis itu 1 kemarinya 1. Nah, setelah itu udah selesai semua, kita buat bidangnya itu ada 2 meter di sini. Nah, baru kita gunakan trim. Udah terbentuk seperti ini, kita gunakan trim TR, enter 2 kali.
hapus di sini, 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 hapus ini, hapus ini, hapus di sini, hapus ini, hapus ini. Nah, ini hapus. Nah, ini terhapus semua dia. Ini yang dihapus. TR. Nah, ini kita hapus. Nah, kita udah selesai buat seperti ini. Udah selesai buat bentuk polanya. Kita gunakan layer kolom. Kita buat kolomnya dengan menggunakan perintah rectangle. Enter. Kita gunakan perintah rectangle. Enter. Skip dulu ya. Enter, baru kita buat sini rectangle. Nah, ukuran kolom praktis itu kita gunakan 14 kali 14, yaitu add 0,14 dikali 0,14. Enter. Nah, kita pindahkan dia kemari sudut sini karena ini batas tanah kita, lalu kita kopikan. Nah, setiap pertemuan dinding kita kasih kolom praktis ya. Kalau apa, copy, enter, enter sekali lagi, baru klik di sini endpoint. Nah, baru kita pindahkan mana pertemuannya. Setiap pertemuannya kita kasih. Nah, setiap pertemuannya kita kasih sini, sini. Nah, kalau di sini kan ada kasus ini udah melewati batas tanah kita pindahkan dia dengan cara move, enter, pilih, enter, cek, baru pindahkannya kemari. Nah, lalu kita kopikan lagi, kemari, kemari, terus ini escape, CO, enter, pilih objeknya, select, baru enter sekali lagi, baru klik, baru udah mulai kita klik lagi nih. Nah. Nah. Oke. Nah, untuk teras sih kan ya, terasnya kita buat 2 ya, 1 berarti 2. Nah, setelah itu saya buat kusennya dulu ya. Buat ini, pilih objek kusen. Nah, sini kita buat line. Tebalnya kusen itu 14, 0,14. Lebarnya kalau tebalnya itu 0,5. Enter, baru di sini 0,3, 0,11. Enter, sini 0,1. Enter, sini ada 1 cm untuk spondingnya 0,1. Enter, baru sini 0,03 tebal daun pintunya, baru kita ginikan. Nah, kalau ini terpisah, kita mau kita buat senyawa, itu kata kerjanya, perintahnya join, enter, klik, baru select, enter. Nah, senyawa aja kan. Habis itu buat tebal daun pintunya. Tebal daun pintunya itu dengan ukuran untuk buka 2, saya buat sini 60 lebarnya, berarti 0,03, tebalnya 3 cm dikali lebarnya itu dia 60 cm, 0,60 cm. Nah, ini dia kan. Habis itu kita buat garis bantu. Garis bantunya itu karena dia buka 2, berarti 60 tambah 60, 120.
kita buat 1.20, enter. Baru ini kita gunakan mirror, NI mirror, ya kan? Klik, habis itu select. Habis itu kita enter, baru kita ambil midpointnya sini. Kita arahkan ke bawah. Nah, habis itu no. Nah, enter kan, kita klik aja enter. Enter. Nah, habis itu kita buat simbolnya, simbol bukaan itu menggunakan perintah arc. Ini dia ya. Untuk shortcutnya itu enter, klik di sini, baru tuh enter, klik di sini, habis itu enter, polarkan ke kanan. Nah, habis itu tinggal kita mirrorkan lagi seperti ini. Selesai deh kan. Nah, kita buat ukuran satu lagi. Ini untuk kusennya kita kopikan aja, kita buat di sini sebanyak-banyaknya mungkin. Nah, ini kan tadi lebarnya 60. Nah, kalau yang satu pintu itu kamar, dia lebarnya 80. Nah, berarti 0,03 3 cm dikali 0,8 80 cm. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan garis bantu ini 0,8, baru ini kita mirrorkan, klik midpointnya, polarkan ke bawah, enter. Baru kita gunakan perintah ars tadi, enter, enter, enter. Nah, ini kita hapus. Nah, untuk kamar pun gitu juga. Untuk kamar dia lebarnya 60 cm, ini 60 cm, kita mirrorkan, enter. Baru ini kita rectangle, ini simbol daun pintu, daun jendela ya. Baru kita masukkan dia di tengah, antara tengah-tengah sini, enter, select. Habis itu kita letak di antara tengah-tengah sini. Itu pakai garis bantu aja dulu ya, biar lebih enak. Kita pakai garis bantu. Nah, ini tengah-tengah sini loh. Nah, ini gak usah kita ikut sertakan, sini ya. Nah, baru kita hapus, itu ini kita kopikan, lihat deh ya. Nah, ini save, kita terima biar berbagi. Nggak mau nih ya. Kita copy dulu sebanyak-banyaknya, banyak. Nah. Udah 14 menit. Apa yang mau nonton? Lalu kita buat kusen. Nah, di sini saya gunakan kata kerja line. Itu saya buat seperti ini. Tebalnya itu, lebarnya itu 14 cm, 0,14. Baru di sini tebal kusennya itu 5 cm, berarti dikurangin spawning-nya itu ada 1 cm, berarti dia 0,04, enter. Nah, untuk
Tebelnya itu 3 cm, 0,03, ininya 0,01, berarti ini 0,11, lalu ketik C enter biar tutup sendiri dia. Nah, supaya kita buat senyawa itu kita gunakan join. Ini kita pilih join, harus tuh kita select enter. Nah, kita lihat udah senyawa dia kan. Nah, habis itu kita buat simbol dan pintunya. Ini kan simbol kusen udah kita buat simbol dan pintunya itu gunakan kata kerja tag. Ini klik di sini, polar ke atas, baru add 0,03 dikali 60 cm, 0,6. Baru tuh kita buat garis bantu di sini, arahkan dia ke kanan, baru kita buat 1,2, enter. Baru kita buat mirror, kita MI, enter. Baru select yang mau dimirrorkan, ini, enter. Baru sini kita ambil midpointnya. Nah, kita polarkan ke bawah, baru kita enter. Nah, terus kita buat simbol bukaannya itu seperti A, enter. Klik di sini, baru E, enter. Klik di sini, baru D, enter. Polarkan ke kanan, baru kita mirrorkan aja biar cepet. Nah, ini kita hapus dengan cara yang sama. Kita copy dulu simbol kusennya, lalu kita gunakan rectangle, enter. Kita buat tadi kan lebar dan pintunya 60, kalau untuk kamar dia 80, berarti 0,03 kali 0,8. Nah, baru line kita buat garis bantu lagi, ya jaraknya 80 cm. Baru aduh, putus-putus sinyalnya ya, maaf sinyalnya putus-putus. Kita terima dulu, sinyalnya putus-putus. Baru sini kita mirrorkan lagi, MI, enter. Klik, baru ambil midpointnya lagi kayak gini, baru enter lagi. Baru sini A, enter. E, enter. D, enter. Nah, baru ini kita hapus. Sekarang untuk kamar mandi. Untuk kamar mandi itu dia lebarnya itu 60 sampai 70 cm lebar daun pintunya. Dengan cara yang sama, rectangle, REC, enter. Klik di sini, baru add 0,03 dikali 0,7. Baru saya buat garis bantu lagi sini 0,7, enter. Baru saya mirrorkan seperti sama. Ini pilih kusennya, baru enter. Ini ambil midpointnya, polarkan ke bawah, enter. Nah, buat lagi dia simbol bukaannya, A, enter. E, enter. D, enter. Nah, kita hapus. Untuk pintu udah selesai simbol pintunya. Sekarang untuk jendela. Nah, untuk jendela kita ambil lagi kusennya, baru kita buat jendelanya itu 1 daun seperti yang ini kan 1 daun ya jendelanya. Itu lebarnya 60, standarnya 60, bisa kalau minimalisnya itu 40, 50, standarnya 60. Nah, terus kita buat garis bantu, tambah aja yang standarnya 0,60 cm ya, 0,6, enter. Baru kita mirrorkan, baru ambil midpointnya sini, enter. Baru ini kita hapus, kita rectangle. Nah, karena dia nampaknya di atas kan, karena ini terserah kita mau untuk jendelanya itu mau buka ke kanan atau kiri atau dari atas ke bawah kan gitu. Kalau pintu kan nggak mungkin bukanya dari bawah ke atas, ya kan?
Gimana masuknya? Kayak Tom and Jerry gitu. Makanya dia dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kalau untuk pintu simbolnya. Nah, ini kita buat seperti ini aja. Baru kita kopikan aja sebaik-baiknya mungkin. Copy lagi, dan di sini ada kasus dia 2 daun jendela gandeng. Nah, caranya itu ini kan. Nah, ini kita mirrorkan. Ini kita mirrorkan. Kita ambil sini. Nah, ini kita push trim. Nah, selesai dia. Tuh, daun jendelanya. Baru kita buat garis bantu line. Ini kemari kita ambil tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah ini putus lagi, nggak mau dia nyambung-nyambung. Aduh, putus lagi deh ya. Ayo, mana dia? Maklum lah. Lemah, baru kita ambil garis bantu sini ya, garis bantu line. Ini kemari. Baru kita sini kita buat garis bantu juga di sini. Ini kemari. Nah, ini kita blok, kita select. Tapi ini nggak kita ikutin garis bantu ini. Caranya ketik shift, tekan shift, baru pilih objeknya. Nah, ya kan? Baru kita pindahkan dengan M enter, klik di sini. Baru kita cari midpoint antara yang di sini dia. Nah, ini dia kan ada 2 midpoint yang ini. Nah, ke tengah-tengah tinggal hapus. Dengan cara yang sama gitu juga. Kita copy dulu dia, bawakan kemari ke sini. Ah, kita tengok dia bukanya kemana. Oh, kemari kan? Berarti dia bukanya dari sini kemari. Nah, ini kita rotate RO enter. Nah, kita putarkan aja secara bebas. Nah, kan gini dia jadinya kan. Nah, habis itu kita pindahin. Select M enter. Kita letak setelah setelah kolom. Sebenarnya sih nggak di samping-samping kolom dia kalau di lapangan aktualnya kan, karena dia kan ada kupengannya itu kan. Kupengannya itu 5 cm sampai 10 cm. Tahu nggak Son? Kupengan daun pintu itu kan, kusennya itu kan. Ah, cuman bisa aja kita mau buat atau enggak itu bebas. Nah, cuman kalau lebih cantiknya beraktual ya, kita buat aja 10 cm jaraknya. Nah, ini tinggal kita mirrorkan aja. Nah, ini kita mirrorkan lagi. Kemari, habis itu kita pindahkan lagi. Nah, ini kita move-kan aja, move and enter, move-kan lagi. Klik di sini, baru enter, baru kita pindahkan. Nah, 10 cm. Nah, inilah dia. Setelah itu kita masukkan daun jendelanya. Daun jendela. Untuk pintunya, pintu kamar mandi kita masukkan. Ini kita pilih tadi yang kita buat ya, yang lebarnya 70 cm. Baru kita kopikan aja. Kita bawa dia ke daerah sini. Daerah sini, baru kita rotatekan aja atau mirror. Nah, berlawanan arah dia. Kita mirrorkan. Nah, cuman biasanya kan kalau untuk kusen kamar mandi dia bisa jadi langsung dinding aja ya kan Son, iya kan. Nah, tinggal kasih engsel ya kan. Cuman kita buat aja sini apa simbolnya, nggak apa-apa. Cuman keterangannya itu nanti untuk guna perletakan kusennya kita detailkan lagi, dia menggunakan kusen kayu atau kusen fiber doang aja kan gitu. Nah, terus di sini kita kopikan lagi, kita buat copy, baru kita rotate sesuai bukaan yang mana. Kita tengok contohnya, oh dia kita mirrorkan kemari. Nah, baru ini kita pindahkan M, putus lagi sinyalnya, putus lagi. Tolonglah jangan buka-buka YouTube dulu. Apa ini? Siapa di itu?
Jangan payah prosesnya ganti sandi. Daftar hitam aja 3. Mana ya perangkat yang terhubung? Ini bintang siapa bintang? Nggak tahu nih. Abang terhubung pas lah 1 2 3 pas. Oke, kita close. Nah, ini untuk gambarnya udah. Ini sama bukaannya, tinggal kita copy, select, copy, bawa dia kemari, selesai, kan gitu. Nah, udah semua apa belum kira-kira? Belum, untuk dalam pintu ke belakangnya belum kita masukin. Nah, ini tinggal kita ambilkan aja yang ini. Nah, CO enter, ini enter, select, habis itu klik, bawa dia kemari, enter, ya kan? Nah, di sini kita bawa dia untuk pintu dapurnya ini, kita select, copy, enter, ambil yang di sini, ya kan? Kita bawa, tarik dia kemari. Nah, biasanya ini ada jaraknya, kita buat aja jaraknya itu 50 cm. Kita move, enter, baru select, enter, baru pindahkan sini kemari 50 cm. Ya kan? Nah, udah semua. Untuk daun pintunya pun gitu juga di sini. Kita move-kan dulu. Kita bawa dia kemari. Nah, ini kan kalau kayak gini artinya dia bukanya keluar, posisi daun jendelanya di dalam. Kan nggak mungkin posisi jendelanya dalam kan? Kita mirrorkan lagi, kita mirrorkan aja. MI enter, select, enter, baru ke kanan. Nah, baru kita buat jaraknya. Kita move M, enter, klik sini kemari, enter, baru pindahkan dengan jarak yang sama 0,50 cm. Kita buat. Nah, untuk daun jendelanya kita buat rata-rata yang di sini tengahnya dia garis bantu ini, copy, select, copy, di sini ambil midpointnya, ya kan? Nah, ini kita hapus, baru ini tinggal kita mirrorkan aja, ambil yang di sini dia mirrornya, biar rata dia. Nah, setelah itu kita buat dindingnya, kita pilih dindingnya, lah, kita buat dindingnya, baru ketik multiline, ML enter, J enter, Z enter, S enter, 0,14 enter. Nah, ini kan tinggal kita tarik aja deh ini kemari, serrrr. Nih ya, saya ulangin ya, pilih dinding, kita gunakan perintah multiline dengan cara ML enter, J enter, di sini kan ada justification, ini bawah ini justification, nah, justification enter, J enter, Z0 enter, ML enter, J enter, Z enter, S enter. Nah, tebal dinding itu 14 cm karena udah termasuk plesteran. Untuk batu batanya itu dia 10 atau 11 cm. Untuk tebalnya itu plesteran kanan kiri 1,5 berarti 3 tambah 11 14 ya kan. Nah, ini kita 0,14 enter. Nah, ini tinggal kita bungkus. Nah, bangun batunya di sini ya. Ya, kalau di lapangannya kan gitu. Nah, ini kita bangun. Terus ini kita bangun sampai sini. Ini kita bangunkan lagi. Ini kita bangunkan. Ini
ini kemari, enter, baru klik sini, enter, sekali lagi, klik lagi, enter sekali lagi, klik sini, pokoknya kita bungkus dia ya, yang mana ruangannya kita kasih dinding batu bata, enter, ini difokuskan dulu bangunannya utama ya, kita dinding. Kalau untuk pagar nanti itu tergantung oke. Udah semua kira-kira yang ada di dinding. Nah kalau udah semua, nah sini tinggal kita buat line. Nah ini aja dia, kita bungkus. Nah asnya ini bisa kita matikan. Ini kita, ini yang ini sama ini kita pilih, kita masukkan, pilih layar dinding, karena kita mematikan layarnya, layar asnya ini kita matikan, jadi hilang dia seperti ini ya kan. Ini nah habis itu tugas kita apa lagi, kita buat dimensinya itu pertama harusnya kita buat D, enter. Nah kita ambil yang standar, baru kita modal, kita buat dia skala 1:100, kita buat new, kita buat 1/100, continue kan, ini line. Nah ini untuk color dimensinya bisa mengikuti berdasarkan layar atau sesuai dengan selera kita kan gitu, kita buat aja berdasarkan layar. Terus ini kita bikin offset originnya 0,2, ini kita bikin 0,1, balance spacingnya 0,1. habis itu ini kita gunakan oblique ya kan, row-nya itu dia 0,1, terus brick size-nya 1 aja, dan ini di text-nya kita gunakan 0,25 atau 0,2, dan ini kita ambil ISO standar. Terus vertikalnya saya menggunakan JIS biar jadi atas kan gitu. Terus di fitnya itu udah sesuai. Nah ini desimal saya ambil 2 digit aja kan gitu. Nah untuk teks saya kasih warna merah biar agak diperhatikan dia. Ini 0,1, enter dulu. Oke, setelah itu kita set current. Oke, terus nah kalau perintah itunya dia keyboardnya DLI, ini kita masukkan ke dimensi dulu, DLI, enter, klik di sini sama sini ya kan. Nah terus kita menggunakan kata perintah continue biar lebih cepat. Ini kita klik sini, asnya kita klik di sini, terus kita klik di sini lagi, terus klik di sini dan klik di sini. Nah
Nah, supaya rata saya gunakan gini ya. Ini RO, enter. Sini klik sini, baru enter. C enter. Baru saya ambil di sini C enter ya, C enter baru sini. Klik. Nah, setelah itu saya ginikan aja. Nah, baru ini saya gunakan continue biar lebih cepat. Ini kemari, terus kemari. Saya geser ini ke atas biar rapi. Nah, terus DLI lagi, klik sini kemari. Itu saya continue. Ini klik kemari sama kemari, selesai. Terus saya rapikan lagi. Ini bisa saya gunakan copy untuk jarak keseluruhannya itu kira-kira seperti ini. Nah, kita letak sini, kita letak di sini. Keseluruhannya berarti 20 meter, di atas pun gitu juga. Nah, ini bisa kita gunakan mirror. Ini DLI pun juga kita ginikan. Nah, baru kita masuk continue. Nah, ini karena kita belum tahu jarak sini ke sini berapa, baru kita buat sini, kita buat di sini, kita buat di sini, sama di sini. Nah, yang kayak gini kita naikkan ke atas berlebihan biar lebih rapi dia di bangunan. Nah, kan udah selesai nih. Ya, mati lagi. Masuk tes pembelajaran. Nanti nengok videonya aja lah ya. Enson. Nah, samanya ini mewakili rekamannya ini. Nah, setelah dinding, kita buat arsiran. Melek lagi dia teman-teman. Nggak tahu nih. Padahal baru beli paket 1 juta GB. Oke, kita buat simbol arsirannya ya untuk dinding. Itu kita pilih arsiran. Terus kita buat dengan perintah yang sama, multi line, ML enter. Cuman J enter, Z enter, S enter. Cuman di sini tebal ukuran batunya aja 0,11 atau 0,1. Nah, enter. Baru tinggal kita gini kan. Son bener kan Son? Son jangan kaku kali Son. Bantu abang Son. Nah, sama ya, seperti kayak buat dinding tadi, kita bungkus aja nih. Nabil nggak datang ya Son? Ya, oh ya, banyak acara dia. Ini
Mati lagi dia. Suci pulang jam berapa? Saya tengah kemari, Ci. Kenapa? Iya. Waduh, Maya. Son, kau nggak ngapel, Son? Jauh. Kampung sana. Wah. Dah, kita masukkan arsirannya. Nih, kita konekkan dulu. Mati-mati aja dia. Mana ya, kok nggak muncul? Iya. Nah, saya. Terus, ini kita kasih arsirannya itu dengan perintah heads. Atau BH bisa enter. Atau H bisa enter. Tergantung mana yang enaknya kan. Cuman saya seringnya BH enter. Nah, saya pilih di sini. Terus saya pilih ANSI 32. Oke, di sini saya tambahkan add pick point. Terus di sini saya setel dulu. Ah, ini kan kebesaran dia nih. Kan kebesaran. Saya scale-nya itu 0,25 coba. Iya. Besaran lagi kita bikin sini, tambahkan nolnya di sini. Besaran lagi kita bikin aja 0,01. Nah, baru kita pick semua. Kita masukkan ini simbol arsirannya, kita masukkan. Nampak kan? Nah, ini kita masukkan, dia harus tengah-tengah. Ini tengah-tengah. Ini 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 gini ini kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi, ini kita tambahkan, ini kita tambahkan. Nah, itu review, kita review udah semua. Kalau kira-kira udah semua, tinggal kita oke kan. Nah, ini belum ketinggalan. Nah, ini kita oke kan. Oke, kita oke. Nah, setelah itu kita buat notasinya, keterangan ruangan kita buat. Nah, kalau mau cara cepatnya ini kita copy kan gitu, kita putar, rotate. Nah, ini kita explode. Dah, kita ambil ini. Mati lagi dia. Baru ini kita buat teks ya, teks. Nah, ini warnanya by layer. Baru kita buat WC. Nah, sini notasi elevasinya itu ada. Nah, kita konekkan lagi. Oke, kita buat notasinya itu sini minus 0,05, tapi ini saya agak kecilin aja teksnya 0,15. Lalu oke. Nah,
Baru saya bawa kemari, masukkan kemari kopi. Yang mana WC dulu, ini WC-nya, terus saya buat kamar tidur utama, kamar tidur utama itu dia di 0 ya, plus minus 0. Kamar tidur utama ini saya bikin kamar tidur doang aja, terus saya buat di sini apa, di sini kira-kira ruangan apa di sini? Ruangan tamu ya, kita buat ruangan tamu. Terus di sini kita buat apa daerah sini? Ruangan apa? Karaoke. Ruang keluarga aja kita buat. Beda lah. Masa tamu. Nah, di sini ruang dapur aja kita buat. Nah, di sini kan kita lihat elevasinya minus 0,05 sama 0 kan gitu. Berarti itu artinya ini lantainya dapur, terus lantainya kamar mandi itu ini. Nih, lantai kamar mandi. Berarti kalau kita lihat dari atas, nih, berarti dia kan ada garis nih. Ya kan? Ada garis dia kan kalau kita nengok dari atas nih. Ini dari depan nih. Kita tengok nih. Nah, ini tadi 0,0, ini minus 0,05. Turun dia 5 cm artinya ya. Berarti kalau dari atas ini, berarti ini harus kita kasih garis. Sini harus kita kasih garis. Nah. Ya kan? Nah, ini kita kasih garis juga. Karena dia elevasi lantainya udah berbeda. Nih, kita kasih garis. Kan gitu. Kenapa kamar mandi itu harus lebih turun? Karena dia kan airnya itu nggak naik, nggak ke ruangan yang lain. 5 cm aja udah cukup. Ya kan? Nah, kalau terasnya kita bisa buat beda juga elevasinya. Ini elevasinya kita turunkan 5 cm supaya debunya itu nggak naik ke atas kalau dari luar. Ini kita buat teras, ya kan? Kita buat teras. Nah, di sini kita buat carport. Kita buat line di sini atau extend, enter 2 kali, kita ginikan. Baru di sini kita buat di sini taman. Dia lebih dalam, lebih rendah daripada carport. Berarti ya setiap elevasi itu kita buat beda 5 cm aja. Berarti kalau berarti kita rencanakan sini carportnya itu kalau dia 10 cm minus 10 cm, berarti ini dia harus minus 15 cm. Jadi kan kelihatan dia ini carport. Nah, inilah tamannya itu nanti. Tanah, ini nanti batu paving block ya kan, atau apa. Nah, ini tanahnya. Sampai sini kira-kira ada yang kurang jelas? Nah, ini pun tamannya kita buat juga taman belakang. Taman belakang, ya kan? Nah, ini kan udah jauh kali ini 15 cm dia turunnya, ya kan? Kita buat aja dulu sini terasnya sedikit. Sini 1 meter, sini jaraknya 2 meter, baru gini.
biar nggak tiba-tiba langsung turun 15 cm, kaget ya kan, bisa jatuh orang, dimarahin kita nanti sama yang punya rumah ya kan. Son, nggak mau kena marah kan Son? Ini teras dia 0,05. Nah, sini nggak apa-apa lah 10 cm kan gitu. Oke, udah cukup jelas sampai sini ya. Nah, kalau untuk ngisi-ngisi ini kayak ini copy paste aja tuh, mobil, pintu ini copy pastenya ini. Nah, itu udah ada banyak, kita bisa nyarinya itu download, kita cari yang free komponen blok AutoCAD kan gitu. Nah, ini tadi baru siap download. Nah, inilah mobilnya, tinggal copy aja yang lain. Kita kan desain bangunan, bukan itu kan hanya aksesoris yang Son, hanya aksesoris. Jadi itu nggak pala, itu supaya mempercantik ajanya. Padahal kalau di lapangan, tempat tidurnya di sini gambar kan gitu. Rupanya pas kita bangun ya ada tempat tidur, tikar doang aja. Ya kan, tikar doang. Nah, cuman kalau ini meja dapur itu apa ya? Dapur itu nggak termasuk kategori bangunan. Dia hanya perabot. Nah, pokoknya dia hanya perabot, dan itu pun nanti desainnya itu setelah udah terbangun. Dia di terakhir percantiannya. Cuman kita buat aja notasinya sini dapur. Oh, sini khusus ruangan dapur kan gitu. Ini kan bisa jadi taman belakang, tempat-tempat jemur. Nah, ini kan nggak dipagar nih. Nah, terserah mau dipagar atau enggak, itu nggak ruang lingkup lah. Pagar kan nggak termasuk dalam bangunan dia. Ya Son, betul nggak Son? Nggak, bener nggak Son? Bebas ya kan. Cuman kita tengoklah umumnya perumahan itu ya kan, jarang pagar ya kan, ya cuman dikasih cuman 1 meter aja udah. Habis itu selebihnya punya rumah, yang punya rumah ya kan, mau dia pakai jerjak besi atau apa. Nah, Lin, gimana? Bisa diikutin? Bisa lah, masa nggak bisa? Jangan Johnson diikutin, dia kelas udah beda. Johnson ikut yang mana ini? Enggak. Yang dua lantai itu? Enggak, ini Shalin. Ikut yang ini tadi? Nah, oke. Kita sudahi dulu ya pertemuan kita untuk sampai saat ini. Nanti banyak-banyak pun capek kali. Oke, sampai jumpa kembali di Rumah Kreatif Anak Medan.